Oke. Apa mau kita bahas hari ini, Sob? Oh, aku mau nanya. Hmm, Nanya tentang yang ada di liveku. Ya, apa itu? boleh ya. Dis, selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh. Ya, Iblis, oke. iya. Karena dalam Kristen, iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku mau nanya, Di. Jasa. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa Oh, kok baik. bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, Silakan. pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, ya. Saya setuju Pertama dengan jasa itu. iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau setuju. penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik, ya. Kau setuju itu yang kedua nih, ya. Yang kedua, di 1 Korintus 5, nomor 5, di situ orang yang berdosa harus diserahkan kepada iblis. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, harus kita serahkan kepada iblis. Iblis ini buat apa? Apakah iblis menghapus dosa? Apakah iblis menebus dosa? Lalu kenapa diserahkan kepada iblis? Apakah iblis ini montirnya orang-orang Kristen gitu? Coba, kenapa ini Kristen mengikuti iblis semuanya? Gitu. Baik, jadi ada statementmu yang merupakan kesimpulan maksa, ada statementmu yang benar. Begini. Oh, gitu. Statementmu yang benar itu adalah bahwa penyaliban Yesus itu adalah niatan, kemauan dari si jahat atau iblis. Saya setuju dengan itu. Tetapi kalau kamu katakan bahwa iblis berjasa, itu saya tidak setuju. Saya kasih contoh begini, Sob. Umat Muslim percaya bahwa Muhammad itu syahid, betul nggak? Terus? Mati syahid, betul nggak? Terus? Oke. Menurut Anda, yang membunuh Muhammad itu berjasa nggak membuat Muhammad mati syahid? Oh, sejak kapan? Tenang, pelan-pelan ya. Gini, logikamu kan begini. Bentar, aku tanya dulu, ada dalilnya? Bukan, saya ini menggunakan Gak bakal ketemu deh. Diskusi yang bagus, gini Sob, tenang. Diskusi yang bagus biar kita nggak kekanak-kanakan. Kita kasih contoh supaya orang tuh bisa diskusi dengan baik. Setuju? Setuju? Oh, aku dengar dulu lah. Baik. Kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya kasih contoh di dalam agama Islam. Muhammad diyakini oleh umat Muslim sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, sebagai syuhada dia. Nah, penyebab kematian Muhammad menurut Abdul Somad, menurut literasi umat Muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Pertanyaan saya, apakah wanita Yahudi yang meracun Muhammad berjasa dalam agama Islam? Baik, sekarang aku mau tanya dalilnya. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya wanita tersebut ya dibisikkan oleh iblis? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, balik tanya kau. Tunjukkan dalilnya. Baik. Ada nggak? Baik. Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dirasuki oleh iblis atau dibisiki iblis. Jadi dibisiki iblis atau dirasuki iblis bukan berarti iblis itu bisikin. Bukan begitu. Maksudnya dikuasai, dikendalikan oleh si jahat. Jadi dalam terminologi kekristenan maupun dalam agama Islam, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan kemauan si setan itu, betul?
Terus? Setuju nggak sampai sini? Setuju aku jelas. Nah, artinya perempuan yang meracun Muhammad adalah tindakannya itu adalah karena dia mengikuti kemauan setan, betul? Salah. Berarti dia melakukan kemauan siapa kalau begitu? Kehendaknya sendiri karena manusia punya kehendak bebas. Bukankah Oke? menurut Muhammad ada setan yang mendampingi setiap manusia untuk membisikannya melakukan Itu kejahatan? beda pembahasan, itu masalah jin korin. Beda dengan Ya. setan yang membisikkan kejahatan. Seperti Yudas dibisiki oleh iblis. Iya, Kalau maksud saya kau begini. mau apple to apple, gini, aku minta dalilnya. Sejak kapan wanita Yahudi itu ada dalilnya bahwa dia dibisiki oleh iblis? Muhammad berkata Tunjukkan dalam samaku. Baik, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap manusia didampingi oleh korin. Korin itu sebenarnya artinya pendamping. Ada setan, kemudian ada malaikat, betul? Terus, Nah, setan betul, ada setan, itu ada membisikkan. ada setan, ada malaikat. Oke, setan itu membisikkan seseorang untuk melakukan kejahatan, betul? Maryam 83 untuk gini, aku jawab dulu. Silakan. Kalau kau bertanya betul atau tidak, ya, di surah Maryam 83, setan itu diutus untuk orang-orang seperti kau dan Kristen. Betul, Gitu. betul. Betul, ya. Oke. Jadi setan Jadi kau dibisiki setan. Baik. Jadi setan menurut agama Islam nggak apa-apa, betul. Menurut agama Islam kok. Iya. Betul. Menurut agama Islam memang setan diutus untuk menyesatkan orang, untuk membuat orang itu, mengendalikan orang itu supaya dia melakukan hal-hal yang jahat, betul? Oke, terus? Artinya kesimpulannya wanita Yahudi yang seorang kafir, dia melakukan perbuatan meracun Muhammad itu karena si setan itu. Lah, itu kesimpulan kau. Dalilnya mana? Kan udah ada tadi dalilnya. Tunjukkan sampai kiamat ku tunggu, ya. Baik. Sampai kiamat ku tunggu mana Baik. dalilnya? Karena berkenaan tentang Nabi Muhammad pasti ada dalilnya. Baik. Bukankah setan diutus kepada orang-orang kafir untuk membuat mereka sesat? Betul. Bukankah setan termasuk diutus juga kepada perempuan yang meracuni Muhammad? Nah, mana dalilnya itu? Lah, kan gak ada. Kau gak bisa ngarang. Gak bisa ngarang kau sama aku, Des. Ya. Gak bisa ngarang kau. Dalilnya mana? Oke lah. Kalau kamu tidak mengakui bahwa perempuan itu meracun Muhammad atas dasar karena dia mengikuti hawa nafsunya atau setan, nggak masalah. Biar kita nggak debat kusir, kita lanjutkan saja begini. Karena kamu berpikir bahwa karena penyaliban itu adalah kehendak iblis, maka iblis harus dikasih reward, harus dikasih penghargaan, maka saya akan berpikir yang sama. Saya akan berpikir yang sama. Berarti wanita Yahudi yang telah meracun Muhammad harus diberikan penghargaan karena dia telah membuat Muhammad syahid. Betul nggak? Baik, tanggapanku ya. Silakan. Berkenaan tentang masalah penyaliban dan bisikan iblis, kan aku punya dalil yang kusampaikan. Yudas dibisiki oleh iblis. Yohanes 13 nomor 2, penyaliban itu dari bisikan iblis. Betul. Dan kau sepakat. Setuju. Kalau kau mau ke Nabi Muhammad, ya, ke Nabi Muhammad, kata kamu, Nabi Muhammad diracuni wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Mana dalilnya seperti Yudas tadi bahwa wanita itu dibisiki iblis? Sob, jangan balik lagi ke situ. Kita kan tadi sudah sepakat. Macet. Biar kita diskusi gini. Maksud saya begini. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya mengatakan bahwa menurut kaidah-kaidah agama Islam, orang yang berbuat jahat adalah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan, korin yang ada pada dirinya. Jadi berangkat dari situ, maka perempuan yang meracuni Muhammad, maka dia karena mengikuti hawa nafsunya. Dia karena mengikuti setan yang ada di korinnya itu. Nah, iya. maka begini Sob.
Tapi saya tidak membuat kesimpulan yang sama seperti yang kamu simpulkan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa wanita itu berjasa dalam membuat Muhammad syahid. Tidak. Nah, Terus? seperti itu pula saya tidak mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan. Tetapi adalah begini, sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, sekalipun iblis membuat hal yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan dapat membalikkan rencana iblis itu menjadi berkat, seperti itu. Itu dalam iman kekristenan. Oh, Nah, baik. sama sepertinya Menjadi sebenarnya sama berkat. itu. Sebenarnya sama di dalam iman Islam. Sekalipun perempuan Yahudi berbuat jahat kepada Muhammad, tetap saja yang datang kepada Muhammad itu adalah syahid, syahada. Dia mati di jalan Allah. Itu yang dia imani oleh Udah? orang Muslim. Silakan, pertanyaan Udah? selanjutnya. Saya belum tanya yang sama kamu loh. Kamu baru nanya sama saya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, aku mau bahas iblis ya. Ada Silakan. dua hal ya yang kutanyakan tentang masalah iblis tadi. Ya, tanggapanku sedikit aja, Dis ya. Nggak ada dalilnya. Wanita tersebut dibisiki oleh iblis sebagaimana ya iblis membisiki Yudas, iblis merasuki Yudas. Kan itu ada dalilnya di kitab kau. Makanya kau akui bahwa penyalipan itu dari si jahat, dari iblis. Berarti penyalipan itu bukan penebusan dosa dari Tuhan, tapi penyesatan iblis kepada Kristen. Tuh ya, jangan ikuti iblis lah kau, Dis ya. Kalau itu. Itu kan kesimpulan dariku. Kau punya kesimpulan, aku pun punya kesimpulan. Ya. Sekarang dalilnya aku kan minta tunjukkan toh. Baik. Mana wanita itu dibisiki oleh iblis. Sampai kiamat belum 2 hari kau kagak akan ketemu itu dalil. Ya. Tuh. Yang kedua. Ketawa aja dia. Yang kedua, ya Dis ya. Yang kedua, di 1 Korintus 5. Nomor 5, ini pertanyaanku kedua. Setelah ini kau boleh tanya gitu apapun ya. Di 1 Korintus 5, nomor 5, kau buka aja. Dalam nama Tuhan Yesus, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Lagi-lagi di sini, orang Kristen yang berdosa ya itu diserahkan kepada iblis. Sangat berjasa iblis ini kepada orang Kristen. Entah orang Kristen ini mau dijadikan tumbal kah oleh iblis atau mau dijadikan sop atau kayak gimana gitu oleh iblis. Atau jangan-jangan ya kalian ini memang pengikut-pengikut iblis gitu, Kristen ini. Coba kau jelaskan kenapa harus kepada iblis bukan kepada Tuhan. Silakan. Baik. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ini berbicara mengenai orang-orang bebal ini, ya. Kapan pula ada ayat di kitab kau? Saya akan bacakan 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Sebelum kelima, kita mulai dulu dari ayat yang pertama ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu bersuka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, dikatakan begini. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini konteksnya berbicara mengenai adanya sebuah percabulan yang sangat-sangat luar biasa di dalam tengah-tengah jemaat. Jadi maksudnya di sini supaya orang yang seperti itu diserahkan kepada iblis. Karena apa? Karena mereka dikatakan di sini sudah berdosa, sombong pula. Mereka tidak menyadari dosanya itu. Itu nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas mengenai penyaliban. Enggak, memang enggak ada. Itu pertanyaan kedua. Yang kupertanyakan itu, kenapa harus diserahkan kepada iblis?
apa jasa iblis terhadap Jasa orang iblis? Kristen? Harus kepada iblis gitu diserahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kalau dalam nama Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini Ya, diserahkan kepada iblis. maksudnya itu orang-orang bebal. Itu ungkapan seperti itu ada dalam Quran, Sob. Gimana? Kalau saya ungkapkan satu dalam Al-Quran gimana? Enggak apa-apa, pertanyaannya kenapa harus kepada iblis? Di dalam Al-Quran ada juga ungkapan seperti itu, Unco. Kau jawab dulu. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia adalah seorang yang bebal, sudah hidup dalam percabulan, hidup bersama dengan istri ayahnya, dikatakan loh di sini dikatakan begini. Buat apa? Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan perbuatan yang sangat-sangat betul-betul biadab. Ya, aku tahu ceritanya, aku tahu. Nah, makanya orang seperti ini, kata Paulus, yang dia bermegah sombong dalam dosanya, sudah pantas dia diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia bukan tidak kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu, tidak sadar akan dosanya. Ya, kalau seperti itu jawabanmu, dia tidak tahu akan dosanya. Iblis itu kan bapaknya dosa. Iya. Bapaknya para pendosa, kan Iya. kayak gitu. Iya. Nah, gini, orang yang berdosa itu kalaunya mau ditebus, itu diserahkan kepada iblis atau kepada Tuhan. Ini bukan berbicara mengenai orang yang baik supaya ditebus. Tapi ini orang yang memang tidak mau bertobat. Pertanyaanku, kenapa harus kepada iblis? Apakah Kristen pengikut iblis? Karena dia Atau kayak pantas. gimana Kristen ini? Ini bukan seorang Kristen. Ini adalah seorang yang hidup dalam percabulan. Dia hidup bersama istri bapaknya. Gimana sih? Oke, Dis. Kau mengelak pula ini bukan orang Kristen yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu Dalam agama sebuah apa? jemaat, terima kasih. Dalam sebuah jemaat ada anggota jemaat yang dia itu hidup bersama dengan istri ayahnya. Dan itu dikritik Aku keras tahu. oleh Paulus. Oh, gini, kamu gak ngerti pertanyaanku berarti. Aku tahu ceritanya, oke? Gak perlu kau ceritakan dosa dalam jemaat, ya. Nah, pertanyaanku, kenapa orang berdosa harus diserahkan kepada iblis? Karena Apakah itu- kalian karena itu yang ini pantas pengikut bagi dia. iblis? Karena itu Bentar, yang pantas bagi dia. Apakah kalian pengikut iblis? Kenapa tidak diserahkan kepada Tuhan? Kalau diserahkan kepada Tuhan, Karena dia pengikut iblis. berarti Kristen yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus bukan diserahkan Bukan kepada Kristen di Tuhan. situ. Ada salah satu Dalam nama jemaat Tuhan yang Yesus. hidup di Dalam nama Tuhan Yesus itu percabulan. agama apa? Agama apa yang nyebut dalam nama Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyerahkan si orang tadi. Iya, agamanya apa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Kristen. Adakah Islam menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Atau Agamanya Buddha atau Kristen. Hindu? Kristen, kau sendiri akui. Iya, Ya, jadi tetapi Kristen itu yang adalah berdosa orang yang diserahkan ke menyerahkan. iblis. Yang mengatakan dalam nama Yesus itu orang yang menyerahkan, bukan orang yang diserahkan. Lalu apa yang kau mau bilang di situ? Dalam nama Tuhan Yesus, emangnya Yesus, Tuhan kamu, itu sekongkol dengan iblis gitu? Tidak. Lah terus buat apa ke iblis? Yang sekongkol dengan iblis itu adalah Allah. Lah, kok bantahannya kayak gitu? Itu kitab kau. Kalaunya di Al-Quran, kita bahas Quran. Oke, kan kayak Baik. gitu. Sekarang kitab boleh kau. saya mengajukan pertanyaan yang sama? Kamu mengajukan 2 pertanyaan. Iya, Saya mengajukan mau lari dari pertanyaan. Nggak bisa dijawab Eds juga. Iya, masalah tidak bisa dijawab. Itu kan perspektif musuh. Kita nggak bisa memaksakan. Nanti kita debat kusir. Hindarilah debat-debat kusir yang tidak berujung. Setuju? Ya sudah ya. Kalau kamu seperti itu ya aku pun punya kesimpulan kau tidak bisa menjawab hal tersebut. memang Buat apa diserahkan kepada Kita iblis? kesimpulan masing-masing. Biarlah penonton yang menilai.
Oke. Iya, Ya, itu kenapa aja dong? sih, Kenapa ya. kita debat kusir? Baik, nggak apa-apa. Kesimpulannya ya karena diserahkan kepada iblis, Kristen pengikut iblis. Gitu aja sih. Baik, baik. Silakan kau mau Oke. tanya apa? Baik.